Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Anda? Sehat semua? Sehat, Bu. Nah, kali ini adalah tahun terakhir kalian di tingkat SMA. Jadi, pelajaran yang kalian akan pelajari pada tingkat SMA terakhir ini adalah pelajaran yang sangat berguna di kehidupan nyata kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu. Yang pertama Putri, Adit, Dinda, Adit, Jana, Marisa, Bu. Bella. Kira-kira bagi kalian yang ingin bekerja setelah lulus dari SMA ini, kira-kira apa yang harus disiapkan sebelum kita melamar pekerjaan? Yang tahu? Ya, apa Dinda? Surat lamaran pekerjaan, Bu. Ya, betul sekali. Nah, pada materi semester 1 awal pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Nah, karena ini fokus kita lagi bermasalah, penjelasan kalian lewat laptop aja ya. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang disusun dan dikirim oleh seseorang pada perusahaan, instansi, atau lembaga tertentu dengan tujuan mengajukan permohonan agar dapat diterima bekerja pada posisi atau jabatan yang sedang dibutuhkan. Jadi, surat ini sangat penting ya, anak-anak semua. Materi selanjutnya adalah jenis lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi dua, satu model gabung dan dua model terpisah. Model gabung ini adalah surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat pribadi penulis. Sedangkan yang terpisah adalah surat lamaran pekerjaannya terpisah dengan riwayat pribadi. Materi selanjutnya adalah tujuan dari surat lamaran pekerjaan. Kira-kira surat lamaran pekerjaan ini tujuannya apa? Ada yang tahu? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Tujuan utama dari surat lamaran pekerjaan adalah untuk menyampaikan secara resmi keinginan seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan atau lembaga. Selanjutnya, kita masuk ke materi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di sini berisi tentang contoh surat lamaran pekerjaan. Kalian bisa lihat bagian atas sebelah kanan itu adalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas atau kanan bawah tanpa titik, diakhiri karena bukan merupakan kalimat. Tanpa titik ya. Contohnya seperti simpang 4, 23 Juli 2022. Yang kedua ada penulisan lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal ini tidak boleh disingkat seperti lam dan hal ya. Yang ketiga adalah penulisan surat lamaran pekerjaan ini. Untuk menulis surat lamaran pekerjaan tidak boleh menggunakan kata kepada, tapi dengan hormat. Yang keempat ada penulisan salam pembuka. Surat pembuka di sini adalah dengan hormat, diakhiri dengan tanda koma. Pembukaan surat lamaran pekerjaan bisa berkaitan dengan sumber lowongan yang akan diinginkan oleh penulis. Selanjutnya ada penulis alinea pembuka. Berisi pernyataan pelamar untuk mengajukan lamaran dalam pekerjaan tertentu yang sesuai dengan lowongan karena memenuhi persyaratan yang diterima. Seandainya kalian lulus pendidikan dan lowongannya itu untuk bank, apakah itu masuk? Tidak, Bu. Itu harus sesuai dengan kemampuan dan minat si penulis ya. Bagian yang keenam ada penulisan isi. Penulisan isi ini berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, serta alamat. Yang ketujuh ada penutupan. Contohnya, boleh dibacakan Jana? Boleh dibacakan Jana, silakan. Dalam surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting karena sebagai etika, sopan santun dan penghormatan. Benar sekali. Bagian yang sangat penting ada di bagian akhir adalah tanda tangan dan nama. Di sana kita melampirkan tanda tangan kita. Apakah sampai sini anak ibu paham? Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Kira-kira sebelum kita masuk ke dalam tugas kalian? Silakan Dinda. Surat lamaran pekerjaan itu bersifat formal atau informal, Bu? Pertanyaan yang bagus ya Dinda. Surat lamaran pekerjaan tentu bersifat formal karena di sini penulis akan menuangkan
hasil tulisannya, tentang studi terakhirnya. Jadi biasanya pihak HRD yang akan menerima juga akan menilai bagaimana dari segi tulisan kita. Apakah murid kita mampu menulis dengan baik tulisan kita? Apakah murid kita mampu menulis dengan baik? Dan maka selanjutnya kita akan dipanggil untuk sesi selanjutnya itu wawancara oleh pihak HRD. Ada lagi masih yang pertanyaan? Apakah boleh dicantumkan untuk gajinya, Bu? Biasanya penulisan gaji tidak dicantumkan pada surat lamaran pekerjaan. Biasanya apabila kita inginkan gaji yang sesuai dengan pendidikan kita yang kita merasa mampu, itu di waktu kita wawancara oleh pihak HRD. Apakah ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, ya, membuat surat lamaran pekerjaan dengan PT dan lowongan yang sudah Ibu tuliskan. Kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan sesuai PT dan lowongan yang Ibu tulis, ya. Silakan dikerjakan di kertas double folio. Ibu tunggu dalam 15 menit, ya. Bu mau tanya, Ya, boleh Jana. dalam membuat surat lamaran pekerjaan harus ditulis tangan atau diketik? Untuk tugas Ibu kali ini, Ibu minta kalian untuk suratnya dibikin tulis tangan dulu, ya. Tapi pada umumnya pada masa sekarang surat lamaran pekerjaan itu ditulis dalam bentuk digital agar mempermudah tulis juga, ya. Nah, silakan dikerjakan, melanjutkan tugasnya. Sudah 15 menit berlalu, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan. Ibu periksa dulu, ya. Dari yang Ibu lihat, tugas yang kalian kerjakan ini sudah benar. Ibu bangga sekali karena kalian sudah mampu membuat surat lamaran pekerjaan dari sisi struktur. Ini tersusun rapi sekali, bagus. Terima kasih, ya. Mungkin sekian dulu. Namun hari ini kita akhiri dulu karena waktu kita sudah habis, ya, Nana Ibu. Ibu sangat senang sekali bisa mengajak kalian dengan apresiasi kalian terhadap Ibu. Terima kasih, ya. Ya, Bu. Kita akhiri. Mungkin sekian untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke. Hati-hati ya di jalan. Ibu harap kalian lebih fokus pada kelas 12 ini untuk mempersiapkan kelulusan kalian. Mungkin kalian ada yang mau bekerja dan ada yang sebagian ingin berkuliah. Ibu akhiri hari ini. Silakan ketua kelas. Alhamdulillah.